Gimana cara kita biar jago jualan ya? Jadi video ini gue buat terinspirasi sebenarnya dari Sell Me Dispen ya, yang cuplikan klip dari si Jordan Belfort di luar negeri sana yang lagi memberikan edukasi dan workshop kepada orang-orang sales. Tampaknya sih sales asuransi yang lagi masih baru, diajarin cara jualan, cara nawarin barang ke target marketnya. Banyak orang yang memulai bisnis itu selalu mulainya dengan produk ya. Jadi gue pengen jualan bakso tahu nih, gue pengen jualan bakso nih, gue pengen jualan makanan nih, gue pengen jualan keripik atau gue pengen jualan bahan bangunan ya. Jadi yang dipikirin tuh langsung produknya udah jadi, produknya sudah ada, baru dia nawarin ke siapa, baru mikirin target marketnya. Salah apa benar? Basically menurut gue kurang tepat ya, karena kalau lu mikirin produknya terlebih dahulu, maka kita ada kemungkinan terburuknya adalah dead stock alias barang mati ya. Kita nggak tahu nih jualan ke siapa, yang ada cuma numpuk barang aja gitu poinnya. Biar duit lu nggak mati, barang lu nggak mati, membusuk dan akhirnya menguap ke udara, lu harus mikirin target marketnya terlebih dahulu ya. Jadi setelah lu mikirin target marketnya, the next thing adalah lu harus mikirin nih, kebutuhan apa sih ya, masalah apa sih yang mereka hadapi, sehingga ketika lu tampil ke hadapan mereka, solusilah yang lu tawarkan pada mereka. Karena orang itu bukan membeli produk, tapi membeli solusi. Dan untuk membeli solusi, mereka harus nyadar dulu kebutuhan mereka tuh apa, masalah mereka tuh apa, baru kita bisa tawarin. Nah, di video ini gue mau share sebenarnya solusi apa sih yang bisa kita tawarin kepada target-target market yang bakal lu hadapin di masyarakat di luar sana. Sebenarnya ngomongin target market itu banyak banget ya segmentasinya. Cuman yang akan gue share ini kebanyakan target market pada umumnya yang bakal lu hadapin ya, kurang lebih 80% lah. 80%-nya seperti ini, 20%-nya mungkin yang lebih aneh-aneh gitu ya. So, mari kita mulai. Jadi ngomongin target market, gue akan bagi ke dalam beberapa bab ya. Gimana cara jualan ke orang miskin, cara jualan ke orang kaya, terus jualan ke laki-laki nafsu ya, ke perempuan. Kemudian gimana cara jual ke orang tua ya, ke orang tua nih, orang tua butuhnya apa sih ya, masalah mereka tuh apa sih pada umumnya. Lalu cara jualan ke kelas menengah, oke. Terus ke family man, oke. Ke bab 7-nya ke family man, bab 8-nya ke profesional yang lagi mau naik karir. Kemudian di bab 9-nya ke owner. Kemudian bab 10-nya content creator, ya ini juga target market yang renyah banget nih, content creator. Lalu kita bisa jualan juga ke ini ya, fitness addict ya. Fitness addict ini juga cukup tren sekarang, banyak orang menyadari kesehatannya dan mereka ingin meningkatkan performanya, bukan seperti orang biasa tapi udah lebih ke more level, ke atlet, which is ya gue kategorikan sebagai fitness addict ya. Lalu ke jualan ke middle upper class, ke cewek cowok sosialita, kayak ini di bab 13-nya. Kemudian bab 14-nya ini juga sering banget ya jadi target market dan renyah menurut gua. Jualan ke introvert yang kesepian dan pengen jago gaul. Oke? Nah, dan itu dia trik-trik yang akan kita bahas di bab berikutnya. Kita mulai. Ngomongin jualan ke orang miskin, yang pertama, sebenarnya apa sih yang dicari sama orang miskin? Which is ya karena mereka nggak punya duit, mereka ingin menikmati hidup layaknya seperti orang kaya. Ini yang gue lihat dan gue pelajari, belum tentu benar juga, tapi rata-rata kayaknya begitu. Nah, maka kita bisa menjual yang namanya harapan, oke? Harapan untuk menjadi orang kaya, harapan untuk meningkatkan ini ya, duit, dan untuk menuju ke sana ya, jadi miskin, jadi kaya. Maka kita bisa menjual seperti kursus online, cara cepat kaya, terus kelas peningkatan skill, atau maybe ya something like 10x income gitu-gitu loh ya. Lo bisa iklannya dengan cara-cara flexing. Nih gue nih dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari orang miskin, dari orang biasa, dan sekarang gue jadi gimana? Itulah. Lo mau tahu rahasianya cara gue dari nol sampai begini? Nah, ikuti kelas online ya gitu. Ya, next. Target berikutnya adalah orang kaya. Ya, orang kaya tampaknya memang nggak butuh duit sih, oke? Tapi kita bisa menargetkan solusi lain dari yang orang kaya tuh sebenarnya butuh, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia butuh ini. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang kaya adalah dia sangat butuh menghadapi yang namanya rasa takut. Orang kaya itu sudah memiliki segalanya. Kita anggap sudah memiliki duit, mobil, aset, whatever lah.
Jadi dia sudah punya segalanya. Nah, kebanyakan orang yang sudah memiliki segalanya, maka dia akan takut untuk kehilangan hal tersebut. Dia takut balik ke titik terendahnya, dia takut balik ke titik awal. Maka kita harus menjual rasa takut itu supaya dia nggak kehilangan yang sudah dia miliki. Karena rasa takut akan kehilangan, maka kita bisa menjual namanya kepastian, ya oke? Produk-produk yang seperti obligasi, mungkin reksadana, kemudian paper asset, atau mungkin apa ya, gue ingat dulu ya, mungkin saham yang lebih blue chip ya, mungkin benar-benar gitu aja. Tapi kita bisa bilang ke mereka, Pak, aset-aset seperti ini, saham-saham seperti ini lebih menjamin duit Bapak untuk nggak hilang ya, lebih tetap aman gitu, lebih tetap tahan terhadap zaman ya. Jadi Bapak duitnya akan stabil, nggak akan kemana-mana, dan kekayaan Bapak tetap bisa dipertahankan sampai ujung usia misalnya gitu. Pak, ngomong-ngomong saya tuh jual emas ya Pak ya, dimana emas ini Bapak nggak usah investasi dalam bentuk benda, dimana Bapak keluar 500 juta baru dapat sekilo. Tapi dengan misalnya 5 juta, Bapak sudah dapat emas per 1 kilo karena kita punya namanya leverage. Itu misalnya. Itu jualan komoditas forex ya, jadi trading forex. Monggo kalau mau coba ya, tapi you got the point lah. Next target. Kita sekarang jualan nafsu ke laki-laki ya, dimana laki-laki itu kan pengen meningkatkan daya tarik, meningkatkan gengsi, kemudian juga mereka pengen kelihatan berkarisma ya, kelihatan bermartabat. Maka kita bisa menjual something like produk yang bisa menuju ke kebutuhan si laki-laki tersebut. Maybe kita ngomonginnya gym membership ya, gym membership, tapi ditambahin embel-embel, di sini banyak atlet-atlet loh, kalau lu gaul sama atlet nanti lu bakal ketarik misalnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa jual personal coaching, ini bisa ngedevelop lu punya karisma ya, kemampuan public speaking lu bisa di-develop, dan kita juga bisa jual ke mereka-mereka nih gadget-gadget mahal. Dimana kalau lu mau pakai gadget yang mahal seperti ini, maka lu bisa meningkatkan performa dan juga gengsi di mata masyarakat. Gitu. Atau misalnya gue punya parfum nih, parfum ini bisa bikin orang auto ngelirik, cewek-cewek auto ngelirik. Maka lu nggak usah sulit-sulit dandan ya, meskipun pakai baju biasa, tapi ketika cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok lain mencium aroma ini, maka mereka langsung tertarik dan lu langsung dideketin. Mau nggak? Itu ya, jualan ke cowok-cowok nafsu ya. Next target, kita akan jualan kecantikan sama perempuan. Jadi gimana caranya? Kita bisa nawarin sesuatu yang meng-up mereka ya, mem-make up mereka. Mungkin nggak harus ini pakai makeup yang mahal-mahal, tapi ya intinya dari inner beauty ya, atau mungkin nggak usah pakai sesuatu yang menor yang membuat mereka kelihatan cantik, tapi yang alami-alami aja tapi bisa bikin kelihatan cantik. Karena pada dasarnya kan di dunia marketing ya, ada yang namanya inbound marketing sama outbound marketing. Outbound marketing artinya kita melempar keluar, tujuannya adalah kayak melempar iklan, melempar diri, kenalan ya, jadi kita memulai duluan, tujuannya untuk menarik perhatian, itulah outbound marketing. Tapi kalau inbound marketing, intinya kita itu gimana caranya tanpa harus ngapa-ngapain. Iya, basically effort, ya lu juga effort sih, effort. Cuman di sini ya effortnya adalah mengundang perhatian tanpa harus ngapa-ngapain ya. Misalnya lu dengan dress up, dengan kelihatan cantik, glowing, keren, kan nggak harus ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada orang ngedeketin gitu untuk ngajakin kenalan. Nah, itulah ciri dari inbound marketing. Dan kodratnya, cewek itu kan biasanya lebih cenderung dideketin cowok. Maka dia harus punya magnet di dirinya untuk menjadi kelihatan lebih cantik. Nah, kita juallah hal tersebut kepada perempuan. Nah, skincare ini bisa meningkatkan kamu glowing, bisa meningkatkan daya tarik kewanitaan, bisa mengundang cowok untuk nge-WhatsApp kamu duluan. Nah, gitu-gitu ya copywriting-nya. Next target adalah orang tua. Ya, orang tua. Orang tua nyarinya apa sih? Orang tua nyarinya kesehatan. Pokoknya selama mereka bisa tetap aktif, produktif, mereka akan tertarik sama produk yang ditawarkan. Seperti apa sih? Ya, lu bisa nawarin suplemen anti-aging lah, suplemen produktivitas lah, suplemen wellness untuk sendi, kalsium, everything lah. Pokoknya berbau kesehatan, membuat mereka tetap awet muda sampai tua. Nah, inilah contoh produk yang bisa lu tawarin ke orang tua. Target berikutnya, guys ya. Jadi kita bisa jualan gengsi kepada kelas menengah. Seperti apa sih? Lo pernah denger nggak sih? Kelas menengah, banyak orang kalau membeli tiket konser Bruno Mars, habis, ludes. Konser siapa? Ludes. iPhone 14 baru launching, habis. Ya, jadi bingung kan? Katanya ekonomi lagi susah. Tapi kok bisa ya barang-barang branded seperti ini laku di
masyarakat siapa sih yang beli? Nah, menurut data yang gue dapat dan lihat-lihat dari sana sini ya, survei ya, kelas menengah lah yang membeli benda-benda tersebut. Ya, evenly dia harus meminjam, harus pinjol, harus pay later, whatever lah. Jadi pokoknya duitnya nggak punya, tapi demi nggak mau ketinggalan hype, demi bisa menaikkan status, demi bisa kelihatan keren, orang kaya, maka dia rela untuk membeli sesuatu yang bukan di levelnya. Ya, akibatnya ya udah dia banyak terlilit utang gitu. Nah, target berikutnya guys, kita masuk ke family man ya. Jadi kalau lu menawarkan solusi-solusi yang berkaitan sama ini ya, keluarga, ya bikin keluarganya aman, nyaman, terus bisa terjamin hidupnya sampai tua, basically bukan dianya tapi anaknya ya, atau mungkin something like keamanan ya. Jadi lu menawarkan, Pak, Bapak kan punya anak nih di rumah, nggak cemas Pak, nanti anaknya kenapa Pak? Gimana kalau Bapak bisa mengawasi dia tanpa harus Bapak ada di rumah? Ya, saya punya nih CCTV, ada mikrofonnya Pak, jadi Bapak nanti bisa akses dari handphone. Kalau Bapak melihat dia melakukan sesuatu yang aneh-aneh, langsung aja ngomong di handphonenya, oi, jangan gitu. Nah, lu ngomong aja ya, anak Bapak langsung nyadar bahwa dia diawasin dan dia akan kembali ke jalur normalnya. Misalnya gitu ya. Atau lu bisa nawarin asuransi pendidikan anak. Pak, Bapak udah mikirin belum nanti ke depannya si George tuh mau kuliah di mana? Nah, kita punya nih Pak produk yang tahan banting ya Pak ya, dimana kenaikannya lebih besar dari bunga deposito. Namanya adalah asuransi pendidikan anak ya. Bapak nabung setahun segini, 2 tahun jadi segini, 3 tahun jadi segini, nah dan sebagainya gitu. Sekarang kita akan jualan kepada profesional yang mau ningkatin karir. Oke, jadi mereka butuhnya apa sih? Ya, mereka butuhnya itu adalah skill sama networking. Dia butuh orang dalam ya. Nah, jadi lo bisa jual membership ya. Jadi gua jujur aja, gua lagi ikutan something like komunitas bisnis namanya BNI ya. Kalau lo tertarik pengen tahu lebih lanjut, langsung aja kontak gue. Di mana? Di BNI ini yang berkumpul ke dalam komunitasnya itu orang-orang keren menurut gue ya, karena masuknya mahal. Jujur aja masuknya mahal banget dibandingkan komunitas biasa yang biasanya lebih gratisan atau mungkin iurannya nggak seberapa lah ya. Tapi di sini hitungannya sudah di atas 1 juta per bulannya. Jadi I think like that's really expensive ya untuk masuk sini. Tapi ketika masuk ke dalam, wow, orangnya keren-keren guys ya. Untuk kita nih profesional yang butuh networking, butuh ningkatin karir, butuh bisa melihat peluang dengan berjejaring sosial, dan lu butuh komunitas eksklusif yang orang-orangnya keren, terpilih dan terfilter, maka this is really good. Nah, kalau lu punya produk seperti ini, maka kita bisa menjual kepada profesional yang mau ningkatin karir ya. Oke, next kita bisa nawarin ke owner perusahaannya. Jadi target berikutnya adalah owner perusahaan yang of course dia sudah punya duit ya. Punya duit dong. Nah, apa sih yang dipengenin sama owner perusahaan? Basically simple, adalah growth, pertumbuhan dari usahanya sama efisiensi ya, sebisa mungkin nggak ada karyawan. Oke, jadi lo bisa menawarkan sesuatu yang menuju ke halnya ke sana. Like maybe lu menawarkan software, lu menawarkan productivity tools ya, atau maybe lu jadi something like consultant bisnis, atau mungkin jadi business coach di mereka gitu ya. Nah, lu tawarin jasa-jasa itu untuk membuat perusahaan lebih bertumbuh atau lebih efisien ya. Nggak ada karyawan, atau mungkin karyawan cuma sedikit ya, digantikan semua sama AI gitu. Lu punya AI-nya gitu kan. Nah, itu keren banget. Oke, target berikutnya adalah content creator. Apa nih yang dipengenin sama content creator? Simple guys. 1, exposure. Yang kedua adalah monetisasi. Dan yang ketiga adalah engagement. Kenapa perlu engagement? Karena dengan banyaknya followers yang berinteraksi sama dia, maka dia lebih gampang mendapatkan endorsement dari produk-produk yang ini ya, yang cocok sama target marketnya gitu. Kalau nggak ada engagement kan takutnya susah ya untuk dia
ini ya, menawarkan barang atau mempromosikan barang, ya dia mempromosikan barang, followersnya banyak tapi engagementnya kecil, ya siapa yang nonton, ibaratnya gitu kan. Nah makanya kalau lu bisa menawarkan sebuah produk yang ada hubungannya sama exposure, monetisasi, engagement, that's really good ya. Gue mau kasih sampling ya, maybe lu bisa nawarin something like software editing, kursus content creator ya, how to be a viral content creator, terus cara bikin strategi konten yang menarik ya. Lu bisa bikin juga produk tentang ini dia 1000 hook yang bisa lu pakai. Ini gue sering lihat 1000 hook ya, lu bisa pakai nih, udah terbukti nih viralitasnya nih. Wah, oke. Terus SEO atau mungkin jasa video editing ya, yang mana sudah proven, orang-orang sudah pakai, lu yang edit, viral, dan sekarang lu nawarin portofolio ini kepada seorang content creator. Oke? Maybe lu bisa jadi coach juga, coach di bidang content creator, dan gue ada mengenalnya beberapa content creator yang sudah sukses, dan sekarang dia berubah, dia menambah jobsnya menjadi seorang coach di bidang content creation. Nah, sekarang kita jualan ke fitness addict ya. Seperti yang gue bilang, sekarang industri fitness udah makin keren. Nah, kalau orang baru mulai fitness, biasanya dia nggak punya dream apa-apa sih. Tapi kalau dia sudah mulai nyandu, dia biasanya pengen mempunyai performa yang lebih oke, lebih keren. Maka kita harus tahu nih, hot buttonnya adalah dia pengen kelihatan lebih optimal, lebih cepat dari orang lain, lebih bertenaga, lebih nggak gampang lemes, lebih pengen bisa fitness setiap hari. Maka produk yang cocok seperti apa? Suplemen fitness, maybe lu bisa jualan alat latihan fitness, ya gadget olahraga, terus olahraga, terus maybe lu bisa tawarin juga personal trainer eksklusif untuk kamu semua yang pengen cepat turun berat badan. Target berikutnya guys, ke middle upper class ya, middle upper class. Jadi hot buttonnya adalah produk-produk yang lebih premium ya. Nggak tahu, lu tahu nggak sih middle upper class itu seperti apa? Jadi orang menengah, tapi sudah lumayan lah ya. Jadi nggak sampai konglomerat banget, tapi udah lumayan ya, punya 2 mobil lah, 1 motor gitu kan, dengan rumah 150 meter. Itu kategorinya middle upper class ya. Kemudian dia hot buttonnya adalah produk yang lebih premium, lebih praktis, yang bikin mereka tuh tampil lebih high class. Jadi karena nanggung, kadang-kadang dia pengen sekali jadiin, tapi ya apa daya, kemampuan kan masih kurang nih. Jadi kita bisa tawarin nih, bro, ini bisa bikin lu kelihatan jadi high class nih. Lu bakal bisa lebih gaul sama orang-orang kelas atas nih. Oke, membership bisa ya, atau lu jualan juga baju bisa ya. Terus produk kesehatan bisa, atau ini wine itu juga oke untuk orang kayak gini. Dan next targetnya adalah cewek cowok sosialita. Kenapa orang pengen jadi seorang sosialita? Ya, karena mereka pengen dapetin attraction, perhatian, pengen diakuin, pengen dihormatin ya. Karena kita ngerti posisi ini, maka kita bisa melempar sebuah hook kepada mereka. Kamu mau tampil lebih kece nggak di sosial media, di lingkungan pergaulan? Nah, yuk join aja sama skincare kita misalnya gitu ya. Join aja, beli yuk tas kita seharga 100 juta ya. Tasnya mungkin modal 1 juta nih. Tapi karena tas ini limited edition, dibuat sama siapa, ada tangan presiden ya, ini sangat-sangat langka, maka kita bisa jual 100 juta, dan ini bisa meningkatkan lu punya prestis. That's really good ya untuk dimiliki. Kita bisa jual hal tersebut. Kemudian kita juga bisa jual kayak jasa stylist, produk-produk limited edition, dan fashion branded. Nah, target yang jarang terjamah dan orang nggak kepikir, tapi I think this is really good ya, adalah introvert yang kesepian dan pengen jago gaul. Dan ini produk gue banget ya. Jujur aja ya, gue adalah mentor public speaking yang menjual tips-tips komunikasi ya, tips pergaulan. Kemudian cara kita menjadi seorang introvert yang jago gaul. Ya, which is sekarang gue introvert juga. Jago gaul gue nggak jago-jago amat, tapi karena gue belajar how to be introvert, kelebihannya apa, kekurangan apa, dan gimana cara kita mengetrack orang supaya gaul sama kita, dan kita nggak kesepian dan bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lain karena kita punya banyak network. Nah, itu produk-produk gue banget ya. Jadi kalau lo mau akses ya langsung aja di bawah ya, di kolom deskripsi ya. Jadi gue bongkar rahasia dapur di sini ya. Gimana caranya bisa mendapatkan teman ya untuk lulu semua yang introvert. Ya intinya produknya nggak jauh-jauh dari kemampuan bicara, kemampuan menjelaskan. Kemudian lu bisa jual kayak pelatihan public speaking ya, kursus bahasa tubuh,
buku, maybe ebook ya. Terus lu juga bisa produk-produk yang bisa meningkatkan rasa percaya diri. Baju ya, lu introvert, pengen orang datengin lu, ngajak lu ngobrol, belilah baju ini. Belilah blazer ini. Oke guys, ya jadi gila ternyata videonya lebih dari 20 menit ya. Harapan gue cuma 10 menit ya, karena tapi I'm really excited ya untuk sharing hal ini, dan gue stop dulu sampai di sini ya, biar lu bisa mencerna, lu bisa ulangi lagi videonya, lu catat pelajaran-pelajaran barusan dan cocokin sama produk lu ya. Kira-kira target market kemana? Ingat, kuncinya adalah lu harus mikirin target market terlebih dahulu sebelum lu mikirin produknya mau jualannya apa gitu ya. Ingat, target market first, baru produk the second. Oke? So, I think this is the end ya of the video ya. Kalau lu suka dengan channel Mentor Public Speaking yang membahas tentang presentasi depan umum, cara ngomong depan umum, public speaking, komunikasi, relationship, networking ya, negosiasi, cara selling, cara jualan, silahkan follow dan subscribe channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk semua.